Patrick Kluivert menggelar rapat tim pelatih timnas Indonesia di Belanda, Selasa waktu setempat. Rapat koordinasi tim pelatih skuad Garuda turut dihadiri Alex Pastoor, Danny Lanzat, Regy Blinker, Quentin Jacoba, Bram Verbruggen, Jordi Kluitenberg, serta fisioterapi Leo Ejted. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas strategi serta menganalisa kekuatan tim lawan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran keempat bakal melibatkan 6 tim yang merupakan tim peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup di putaran ketiga. Negara-negara tersebut adalah Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Keenam negara nantinya dibagi ke 2 grup. Indonesia sendiri berada di pot ketiga dalam fase drawing. Arab Saudi dan Qatar sebagai unggulan. Drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada tanggal 17 Juli tahun 2025. Pengundian akan digelar di Hyatt Place Kuala Lumpur, Bukit Jalil, Malaysia. Dengan dukungan penuh dari PSSI, Patrick Kluivert beserta tim supernya, diharapkan bisa mengantar Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang dari Belanda untuk para penggemar sepak bola Indonesia. Pemain muda Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer dikabarkan akan menjadi naturalisasi baru timnas Indonesia. Media Belanda mengklaim bahwa staf kepelatihan timnas sudah melakukan pendekatan serius kepada bek berusia 20 tahun ini. Alex Pastoor dikabarkan telah bertemu langsung dengan Tristan di Belanda. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam merekrut pemain keturunan berbakat. Tristan sendiri memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Maluku. Kabar ini semakin menguat setelah Eliano Reijenders, rekan setim Tristan di PEC Zwolle, terus melakukan pendekatan personal. Tristan sendiri sebelumnya sudah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang saat ini dipinjamkan Ajax ke PEC Zwolle ini memiliki potensi besar untuk memperkuat lini belakang Garuda. Pertama, Tristan memiliki pengalaman bermain di Akademi Ajax yang terkenal melahirkan pemain berkualitas tinggi. Usianya yang masih muda memberikan proyeksi jangka panjang yang bagus untuk timnas. Kemampuannya di posisi bek tengah sangat dibutuhkan untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua, proses naturalisasi pemain diaspora memang sedang gencar dilakukan PSSI. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terus berupaya memperkuat skuad Garuda dengan pemain-pemain keturunan berkualitas. Strategi ini terbukti efektif dengan hadirnya Ole Roumanie yang sudah memberikan kontribusi positif. Ketiga, kehadiran Tristan akan menambah opsi Patrick Kluivert di lini belakang. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan minat Tristan yang sudah jelas, kemungkinan besar naturalisasi ini akan terrealisasi. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League tahun 2025 sampai tahun 2026, ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Voetbal Primer. Petinggi Voetbal Primer Denny van Laar membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Kakek Pascal Struijk bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan. Apakah pemegang 85 caps Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya pada Juni tahun 2025? Tanda-tanda Rafael Struijk segera gabung Dewa United mulai terlihat. Seperti diketahui, striker timnas Indonesia itu memang cukup kencang dikaitkan dengan skuad Banten Warriors dalam beberapa pekan terakhir. Rafael Struijk sendiri saat ini berstatus free agent alias tanpa klub.
Pemain 22 tahun itu tidak mendapat tawaran perpanjangan kontrak setelah masa baktinya di klub Australia, Brisbane Roar berakhir. Situasi itu membuat masa depan Rafael Struijk terus jadi perbincangan. Bukan hanya Dewa United yang dirumorkan bakal jadi pelabuhan Rafael Struijk selanjutnya. Dua tim raksasa Liga 1 lain seperti Bali United hingga Persib Bandung juga sempat digadang-gadang tertarik mendapatkan tanda tangan sang pemain. Namun, belakangan rumor Struijk ke Dewa United lebih sering terdengar. Beberapa tanda-tanda juga menguatkan kabar bergabungnya Rafa ke skuad Banten Warriors. Salah satunya nomor punggung 9 yang saat ini dikosongkan. Selain itu, tanda-tanda lain bergabungnya Rafael Struijk ke Dewa United juga terlihat pada pengumuman kedatangan Stefano Lillipali beberapa waktu lalu. Pada video perkenalannya, Lillipali memberikan isyarat kalau dia akan mengajak salah satu pemain untuk bergabung ke Dewa United. Ketua Umum Erick Thohir mengatakan Mauro Zijlstra dipersiapkan untuk pertandingan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia pada September nanti. Saat ini, proses naturalisasinya sedang berjalan. Erick berharap penyerang FC Volendam berusia 20 tahun itu juga bisa memperkuat tim senior sebagai pelapis oleh Romain. Sebab, kekurangan di timnas sejak awal adalah pencetak gol. Mantan Presiden Inter Milan ini mengatakan Zijlstra akan diuji dulu di tim muda. Jika bisa cepat beradaptasi dengan pemain dan permainan timnya, kata Erick, dia akan bermain di tim senior. Erick berharap proses naturalisasi Zijlstra mendapatkan dukungan Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo, DPR dan Presiden Prabowo Subianto. Surat proses naturalisasi itu sudah dikirim ke Kementerian Olahraga. Mauro Zijlstra lahir di Zaandam, Belanda, 9 November 2004. Ia memiliki garis keturunan dari sang nenek yang pernah tinggal di Bandung, Jawa Barat. Ayahnya mempunyai darah setengah Indonesia setengah Belanda. Berpostur 1,88 meter, ia bermain sebagai penyerang tengah dan bisa juga dipasang sebagai gelandang serang. Saat ini, dia terikat kontrak dengan FC Volendam hingga Juni 2027. Musim lalu, ia tercatat mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilannya untuk klubnya. Penampilannya yang apik membuat dia dipromosikan ke tim utama dan sudah tampil 7 kali. Salah satunya di Piala Belanda. Setelah Ketua Umum Erick Thohir memastikan Mauro Zijlstra bakal segera dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Muncul satu nama lagi pemain muda berdarah Maluku yang siap berseragam merah putih. Namanya Tristan Goijer, bek muda milik Ajax Amsterdam ini disebut-sebut akan menjadi calon pemain naturalisasi terbaru untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional mendatang. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda, 2 September 2004 ini memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibunya yang berasal dari Maluku.